Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eni Anggreni. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi yang teman-teman pelajari di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu analisis break-even point. Tapi sebelumnya, seperti yang mungkin teman-teman beberapa sudah ketahui, bahwasannya materi ini sebenarnya sudah pernah teman-teman pelajari pada saat di SMA dan SMK di mata pelajaran kewirausahaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi yang sama, namun dengan pendalaman yang jauh lebih spesifik lagi. Sehingga nantinya pemahaman teman-teman terkait break-even point ini akan jadi semakin baik. Nah, sebelum kita mempelajari analisis break-even point ini secara lebih mendalam dan juga secara lebih spesifik, teman-teman perlu ketahui dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari break-even point itu sendiri, dan kemudian nanti kita bisa tuh melakukan perhitungan atau pada akhirnya nanti bisa melakukan analisis break-even point itu sendiri. Nah, jadi, analisis break-even point atau keadaan break-even point itu adalah suatu keadaan di mana penerimaan atau total penerimaan atau bisa disebut total revenues itu secara persis hanya mampu menutupi seluruh pengeluaran atau total cost. Artinya di sini ada yang bisa teman-teman lihat di PPT bahwasannya total revenue itu sama dengan total cost. Artinya secara sederhananya jumlah penerimaan yang kita dapatkan itu sama jumlahnya dengan total pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, sehingga kondisi ini di mana perusahaan itu tidak memperoleh laba, tapi juga tidak menderita akan rugi. Jadi posisinya itu istilahnya kalau teman-teman tahu simpelnya modalnya teman-teman itu kembali. Jadi nggak ada untungnya, tapi teman-teman juga nggak rugi. Jadi misalnya kalau kita melakukan suatu usaha, terus modalnya teman-teman itu 200 juta rupiah, kemudian pengeluarannya itu juga 200 juta rupiah gitu. Oh mohon maaf mas ya, tadi pengeluarannya 200 juta rupiah dan penerimaan itu juga sama, 200 juta rupiah. Jadi artinya modal yang kita tadinya keluarkan, itu pendapatannya juga segitu. Nah artinya keadaan ini itu berakibat atau berimplikasi pada perusahaan itu tidak menerima keuntungan, tapi juga tidak mendapati kerugian. Nah inilah yang dinamakan break-even point itu. Kemudian, break-even point itu bisa disebut juga analisis titik pulang pokok atau bisa juga teman-teman ketahui sebagai cost profit volume analysis. Jadi, suatu perusahaan itu harus tahu titik pulang pokok, artinya batas terendah dari suatu perusahaan itu untuk mendapati penerimaan. Jadi ketika suatu perusahaan itu beroperasi, kemudian dia juga melakukan uh, produksi suatu produk, ketika dia menjual produk tersebut, berapa sih nominal yang harusnya didapatkan supaya perusahaan itu tuh tidak dalam keadaan uh, rugi, tapi juga untungnya tuh juga nggak apa-apa gitu kalau nggak untung gitu. Karena kan istilahnya mungkin kalau teman-teman mungkin jualan yang tidak pakai aturan yang terlalu baku dan sebagainya, yang penting modalnya balik aja dulu gitu. Istilahnya nanti mau dapat untung atau enggak, nanti dulu. Yang penting kita nggak rugi. Nah, jadi intinya adalah teman-teman harus tahu bahwasannya break even point ini adalah keadaan di mana suatu perusahaan itu nggak memperoleh laba, tapi dia juga nggak rugi. Gitu. Jadi bukan di antara keduanya, dia ada di tengah-tengah. Jadi modalnya tuh balik lagi seperti itu. Nah, di analisis BEP ini atau break even point itu kita bisa lihat dari aspek penjualan sama aspek produksi gitu. Nah, kalau dari aspek penjualan, break even point itu berarti ketika volume penjualan di mana total penghasilan itu harus sama total biaya, sehingga perusahaan itu tidak dalam posisi tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, ini yang udah saya jelasin di awal teman-teman, bahwasannya BEP ini keadaan di mana ketika volume penjualan dalam arti penerimaan yang kita dapat atau pendapatan yang kita dapat atau penghasilan yang kita dapat, atau dalam bahasa Inggrisnya teman-teman mungkin tahu total revenues, itu harus sama total biaya atau total cost. Makanya keadaan ini yang nanti mengakibatkan perusahaan itu tidak dalam posisi untung dan juga tidak dalam posisi rugi. Nah,
Kalau ditinjau dari segi produksi, BEP itu adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang yang dijual, tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Jadi, tingkat produksi barang atau jasa yang dijual itu di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama besar. Jadi kayak kalau dari segi produksi, ketika kita melakukan analisis break even point, itu di titik mana sih itu produksi barang yang jasa ketika kita jual, itu kita tidak rugi. Tapi mau dibilang untung itu juga enggak. Jadi sebenarnya konsep yang perlu teman-teman pahami, saya break even point itu enggak sesulit itu, tapi lebih kepada teman-teman harus tahu total penghasilan dan total biaya itu harus sama, harus impas, sama besarnya, seperti itu. Nah, kemudian jadi teman-teman bisa tahu nih bahwasannya apa sih sebenarnya analisis break even point itu? Jadi analisis break even point itu adalah suatu teknik analisis, teman-teman. Teknik analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Kenapa kayak gini gitu? Karena kita perlu tahu nih apakah semua variabel ini atau semua dari apa yang tadi saya sebutkan itu ada hubungannya gitu. Dalam arti nantinya berimplikasi pada total penghasilan dan total biaya itu akan sama besarnya. Nah, oleh sebab itu, analisis ini itu juga mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan juga volume kegiatan. Nah, tadi sudah seperti yang dijelaskan di awal, analisa ini sering kita sebut sebagai cost profit volume analysis atau CPV analysis. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, analisis BEP itu juga adalah alat perencanaan penjualan gitu. Jadi sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan itu secara minimal tidak mengalami kerugian. Dan selanjutnya karena perusahaan menginginkan keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi atau menjual di atas BEP. Nah, simpelnya adalah teman-teman, biasanya suatu perusahaan itu akan melakukan analisis break even point adalah sebagai pengambilan keputusan juga gitu. Bagaimana nantinya analisis ini dipakai sebagai alat perencanaan untuk bagaimana perusahaan itu menentukan ke depannya itu harus memproduksi seberapa banyak, terus berapa total biaya yang harus dikeluarkan supaya perusahaan itu tidak rugi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perusahaan mana sih yang pengen perusahaannya itu mengalami kerugian. Nah, satu hal yang paling penting dari produksi atau operasional dari suatu perusahaan itu adalah bagaimana mereka tidak rugi. Jadi makanya analisis ini membantu suatu perusahaan untuk dalam keadaan apa atau dalam biaya seperti apa sih yang nantinya akan dikeluarkan yang pada kemudian ini tidak mengalami kerugian. Dan kemudian kalau misalnya perusahaan pengen dapat untung, oh berarti perusahaan itu harus berproduksi atau menjual di atas BEP ini gitu. Nanti misalnya kalau BEP-nya sekian deh, itu dalam posisi di mana perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Oh, berarti kalau misalnya perusahaan pengen untung, berarti perusahaan itu harus memproduksi atau menjual di atas nominal tersebut. Nah, jadi BEP itu bukan tujuan, tetapi dasar penentuan kebijakan penjualan, kebijakan produksi, dan perencanaan laba. Jadi sebenarnya break even point itu bukan tujuan yang bisa dibilang adalah tujuan dari perusahaan gitu, bukan tujuan dari mereka pengen tidak untung dan tidak rugi, karena pasti hakikat dari suatu perusahaan atau hakikat dari suatu usaha itu mereka pengen mendapati suatu keuntungan gitu. Makanya BEP ini dinilai bukan sebagai tujuan teman-teman, tapi BEP ini adalah dasar penentuan kebijakan. Jadi nantinya dari analisis ini, oh suatu perusahaan itu bisa tahu, oh kita kalau mau untung harus memproduksi atau menjual di atas BEP. Tapi kalau misalnya kita nggak mau rugi, kita harus produksi segini sesuai sama perhitungan break even point tadi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kemudian ketika kita sudah membahas nih teman-teman terkait tadi analisis BEP, break even point, ternyata juga bisa membantu nih itu untuk bisa menentukan kebijakan perusahaan dalam melakukan produksi barang dan jasa. Manfaatnya itu banyak banget gitu. Yang pertama apa sih? Yang pertama adalah pastinya perusahaan itu bisa menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan supaya perusahaan itu tidak mengalami kerugian.
Nah, jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Jadi istilahnya itu ini bagian dari forecasting gitu, atau peramalan bagi suatu perusahaan gitu. Jadi misalnya kita menghitung BEP ini atau break even point ini dalam posisi mana, dalam jumlah berapa perusahaan itu harus memproduksi suatu produk atau barang atau jasa gitu. Supaya pada akhirnya perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Nah, kalau misalnya perusahaan pengen dapat keuntungan, oke, otomatis dari analisis break even point itu mereka harus memproduksi barang dan jasa yang lebih besar seperti itu. Itu konsep yang paling sederhana yang teman-teman harus ketahui terkait break even point itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah break even point ini membantu perusahaan untuk bisa menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk bisa memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya guys, bahwasannya kalau kita pengen punya keuntungan atau kalau kita pengen mendapati keuntungan, misalnya kita pengen punya keuntungan 5 juta deh dari satu produk. Oh, otomatis kita itu harus bisa menjual produk atau barang dan jasa yang lebih tinggi dari analisis break even point kita. Nah, karena kita punya target keuntungannya 5 juta gitu. Kalau misalnya kita punya target keuntungan 5 juta, terus kita tidak memproduksi barang dan jasa di atas perhitungan BEP, nggak bakal dapet gitu. Jadi makanya salah satu tujuan dari BEP ini adalah bagaimana nanti suatu perusahaan, pemangku kepentingan dari suatu perusahaan itu bisa mengambil kebijakan atau keputusan ekonomi. Kemudian yang ketiga juga bisa menentukan harga jual produk, sudah pasti ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah menganalisis efek perubahan harga jual, biaya, dan juga volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman pernah nih membaca terkait apa grafik break even point. Biasanya memang perhitungannya itu bisa dilihat dari grafik, tapi ada juga yang perhitungan ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lihat ya di sini. Sebentar. Nah, oke. Nah, ini analisis break even point dengan grafik. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dulu grafiknya. Mungkin teman-teman juga bisa sambil buka bukunya. Jadi materi manajemen keuangan ini biasanya ada di semua buku, tapi teman-teman bisa pelajari dia di buku yang ini, yang mohon maaf nggak kelihatan ya, tapi manajemen keuangan yang penerbitnya Sutrisno. Oke, kita akan masuk kepada yang selanjutnya, asumsi-asumsi dalam analisis break even point. Jadi di dalam break even point itu ada beberapa asumsi juga teman-teman. Nah, di sini ada 5 asumsi. Yang pertama adalah harga jual per unit itu tidak berubah selama periode yang dianalisis. Jadi ketika kita menghitung analisis break even point itu asumsi kita harga jual per unit itu nggak boleh berubah selama satu periode itu. Jadi kalau misalnya dalam satu periode atau satu kali produksi harga jual per unitnya misalnya 25.000, oh ya udah harus 25.000 terus, nggak boleh berubah jadi 30.000 atau bahkan sampai 40.000. Kemudian yang kedua, seluruh biaya dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biasanya mungkin teman-teman akan tahu terkait biaya tetap dan biaya variabel ini di materi akuntansi biaya. Ini dipelajari juga. Terus kemudian besarnya biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan kolom produksi atau penjualan. Jadi yang namanya biaya tetap ya teman-teman, itu pasti mau kita memproduksi barangnya 100 pieces, 200 pieces, 300 pieces, biaya tetapnya nggak akan berubah. Karena yang namanya biaya tetap ya tetap. Gitu. Misalnya kita memproduksi produk, anggaplah barang itu 100 pieces dengan biaya tetap itu misalnya berapa ya? Misalnya 5 juta deh. Gitu. Jadi ketika kita memproduksi 200 pieces pun biayanya akan tetap 5 juta. Karena dia tetap dan tidak boleh berubah. Gitu. Terus yang keempat, besarnya biaya variabel itu berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Nah, kalau yang namanya biaya variabel, biasanya dia berbanding lurus sama volume produksi atau volume penjualan. Kalau teman-teman memproduksi lebih banyak, biasanya biaya variabelnya akan jadi semakin tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman memproduksinya dalam jumlah yang sedikit, otomatis biaya variabelnya juga dalam nominal yang sedikit. Nah,
Yang terakhir adalah perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila produksi lebih dari satu macam produk, maka sales mix atau komposisi barang yang dijual adalah tidak berubah. Kita bisa lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada perhitungan BEP atau break even point. Nah, tadi kita udah bahas di awal bahwasannya break even point itu adalah keadaan di mana total penghasilan dan juga total biaya itu sama besarnya. Makanya di sini rumusnya adalah TR sama dengan TC atau total revenue sama dengan total cost. Nah, di TR itu sendiri itu terbagi lagi teman-teman. Ada lagi komponen di bawahnya. Terdiri dari P dan juga Q. P itu apa? P itu adalah price atau harga. Dan Q itu apa sih? Q itu adalah quantity gitu, atau jumlah. Jadi total revenue atau total penghasilan itu bisa didapatkan dari harga dikalikan dengan jumlah. Gitu. Jadi kita punya jumlah produk berapa, kita kalikan harga per unitnya berapa. Seperti itu. Nah, kalau di total cost atau total biaya, itu terdiri dari FC ditambah VC dikali Q. Nah, FC itu apa sih? FC itu fixed cost atau biasa kita sebut biaya tetap, teman-teman. Nah, kalau VC itu namanya variable cost atau biaya variabel. Nah, kalau Q, quantity. Jadi, kalau kita pengen menghitung total cost atau total biaya, itu adalah dengan menambahkan biaya tetap ditambah biaya variabel, lalu kemudian dikalikan dengan quantity. Seperti itu. Lalu, kalau misalnya kita mau menghitung FC, gitu, mau dapatin fixed cost-nya berapa, itu ya P dikali Q, kemudian dikurang VC kali Q. Mungkin kalau teman-teman belajar matematika, ini bisa dipindah-pindah aja sebenarnya untuk rumusnya. Jadi kalau kita pengen dapetin quantity BEP, itu adalah dengan membagikan fixed cost dikurang sama harga, dikurang, mohon maaf bukan dikurang, jadi biaya tetap dibagi sama harga dikurang biaya variabel. Tapi kalau teman-teman pengen menentukan harga produk, itu perhitungannya adalah biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi harga. Seperti itu. Oke, ini ada contoh analisis break-even point. Jadi supaya teman-teman juga paham, jadi kita langsung masuk ke kasus dan ilustrasi dari break-even point itu sendiri. Nah, kita baca dulu ya teman-teman. Kita coba pahami soalnya terlebih dahulu. Selama tahun 2011, perusahaan ABC menjual 100.000 unit produk dengan harga 20.000 per unit. Biaya variabel dari per unit suatu barang itu atau suatu produk itu adalah 14.000 dan biaya tetapnya adalah 79.200. Nah, di sini ada 4 pertanyaan nih teman-teman. Kita disuruh tentuin BEP dalam unit dan rupiah. Kita juga ditanya berapa sih laba operasi yang diperoleh perusahaan selama tahun 2011. Kemudian berapa unit yang harus dijual agar perusahaan bisa memperoleh laba operasi sebanyak 90 juta rupiah, dan berapa sih unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 240 juta. Mari kita lihat. Nah, yang pertama, kalau kita pengen, kan tadi ditanya tuh, tentukan BEP unit dan rupiah. Kita hitung BEP unit dulu. Jadi, quantity BEP. Jadi tadi sudah dijelaskan rumusnya adalah biaya tetap dibagi sama harga dikurang sama biaya variabel. Tadi biaya tetapnya berapa tuh? 79.200. Terus kemudian harganya itu adalah 20.000 per unit. Dan biaya variabelnya itu 14.000. Jadi kita bagi, kita dapat BEP unitnya itu adalah 13.200 unit. Jadi ini adalah titik di mana perusahaan itu tidak untung dan juga tidak rugi. Itu pada keadaan 13.200 unit yang harus diproduksi dan dijual. Nah, untuk BEP harga, ini kan tadi tuh, BEP rupiah, itu, rumusnya adalah biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi sama harga. Jadi tadi biaya tetapnya 79.200, kemudian dibagi 1 dikurang 14.000, biaya variabelnya sama price-nya itu 20.000. Maka kita dapat di sini BEP-nya adalah 264 juta.
Nah, jadi kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas itu adalah 13.200 unit atau nilai penjualannya adalah 264 juta. Jadi kondisi BEP itu akan kejadian atau akan terjadi kalau perusahaan itu ngejual 13.200 unit produk yang setara dengan 264 juta rupiah. Seperti itu. Nah, tadi kita ditanya lagi, berapa sih laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2011? Cara perhitungan seperti ini. Kalau laba operasi, itu kita harus istilahnya, kita akan dapat laba kalau total penghasilan kita bakal lebih gede daripada total biaya. Iya nggak, teman-teman? Jadi kayak kondisi laba itu dinilai dari ketika kita punya penghasilan akan lebih banyak dari pengeluaran kita. Misalnya kita punya penghasilan 20 juta rupiah, tapi kemarin kita ngeluarin duit modalnya itu cuma 10 juta aja. Oh, berarti kita untung 10 juta karena berkali lipat tuh duit kita. Nah, makanya di sini rumusnya adalah TR dikurangkan C. Nah, tapi seperti yang teman-teman ketahui tadi ada komponennya lagi gitu. TR itu terbagi menjadi apa, TC itu terbagi menjadi apa. Di sini kan oh TR itu P dikali Q, berarti P tadi itu adalah price 20.000 dikali Q, kuantitinya berapa tadi? 100.000 unit, berarti 20.000 dikali 100.000. Kemudian dikurang sama biaya tetap ditambah biaya variabel dikali sama kuantiti. Maka dapatlah laba operasi sebesar 520.000, mohon maaf 520 juta 800. Jadi karena pada tahun 2011 perusahaan ini bisa menjual 100.000 unit, maka laba yang dia dapatkan adalah 520 juta 800. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kita ditanya, gimana berapa unit yang harus dijual kalau perusahaan itu pengen dapat labanya 90 juta. Oke, mari kita berhitung. Caranya kita hitungnya nih sama. Tapi ini mah dibalik-balik aja sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ketika sudah diketahui berapa sih laba operasi. Misalnya anggaplah kita harus bisa punya laba 90 juta nih. Jadi berapa nih yang harus kita produksi supaya kita bisa dapat laba 90 juta. Nah, caranya rumusnya sama kayak yang tadi, tapi kita langsung masukkan laba operasi 90 juta di sisi kiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, berarti kita kan nyari kuantiti ya di sini. Berarti kuantitinya kita kosongin aja teman-teman. Jadi kayak 90 juta sama dengan 20.000 Q dikurang 79 juta 200 ditambah 14 Q, 14.000 Q. Nah, mungkin teman-teman belajar aljabar ya dulu pas SMA atau SMK, itu disamain variabelnya. Yang ada variabelnya jadi satu, yang konstanta jadi satu. Nah, jadi kan di sini berarti 90 juta ditambah sama 79 juta 200 gitu. Terus 20.000 ini dikurang sama 14.000 jadi 6.000 Q. Kalau dibagi berarti 169 juta 200 dibagi sama 6.000. Hasilnya adalah 28.200 unit. Berarti kita bisa dapat apa nih dari perhitungan ini? Gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kalau perusahaan pengen dapat laba operasional sebesar 90 juta rupiah, maka perusahaan itu harus bisa memproduksi dan menjual 28.200 unit. Itu konsep yang sederhananya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman pengen dapat keuntungan 90 juta, udah produksi 28.200 unit pasti dapat kok untungnya. Karena kita udah analisis dari perhitungan break even point. Seperti itu. Makanya tadi dijelaskan kalau analisis break even point ini adalah salah satu penentuan kebijakan, bukan tujuan ya teman-teman. Karena perusahaan itu nggak pernah punya tujuan dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi. Tapi mereka punya keuntungan, mohon maaf, mereka punya tujuan untuk bisa untung. Nah, apa perhitungannya bisa kayak gini juga teman-teman. Tapi sama aja sebenarnya, tapi menurut saya lebih mudah yang sebelumnya karena rumusnya sama, cuman tinggal disesuaikan aja seperti itu. Nah, terus tadi nah nih, gimana kalau misalnya perusahaan itu pengen dapat laba setelah pajak itu 240 juta? Caranya seperti ini. Nah, ini agak sedikit berbeda ya teman-teman karena ditambah taks atau pajak. Sebenarnya sama kayak yang tadi tapi harus dikurangin pajak teman-teman gitu. Jadi TR dikurang TC dikurang taks. Nah, sedangkan perhitungan taks itu adalah 20% dari TR dikurang TC. Jadi, teman-teman bisa dapat 80% TR
dikurang TC. Karena kan ini 100% kan, berarti kalau 100 dikurang 20% berarti berapa? 80% kan? Nah, berarti 80% dikali TR dikurang TC. Ke bawahnya sama, perhitungannya seperti yang tadi, jadi dapatlah 63.200. Jadi, ternyata perusahaan ini kalau misalnya pengen dapat laba bersih setelah pajaknya 240 juta, berarti perusahaan itu harus menjual atau memproduksi 63.200 unit. Seperti itu. Ini sama ya teman-teman, ini cara lainnya. Dan bisa juga pakai cara yang. Nah, di break even point sendiri, itu kita kenal juga istilah margin of safety. Jadi margin of safety ini adalah batas penurunan penjualan yang bisa ditolerir perusahaan agar tidak menderita kerugian. Jadi kayak kita tuh bisa menurunkan tingkat penjualan gitu, supaya perusahaan itu nggak rugi, karena nggak bisa kita paksa teman-teman, misalnya pengen jual dalam bentuk segini, dalam jumlah segini, tapi nanti bisa aja kita rugi, atau kita memproduksi jumlah barang dan jasa segini tapi nanti rugi gitu. Makanya margin of safety ini adalah bagaimana adanya batas penurunan penjualan supaya perusahaan itu nggak menderita kerugian seperti itu. Misalnya margin of safety-nya 30%. Artinya realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 30%. Karena kalau misalnya realisasi penjualannya turun lebih dari 30%, maka udah pasti perusahaan itu akan menderita kerugian. Nah, kalau penurunan sampai 30%, maka perusahaan itu dalam kondisi break even point. Jadi kayak margin of safety ini adalah persentase yang dimana nggak boleh kalau lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti rugi perusahaannya. Jadi ketika misalnya 30% nih, kalau misalnya dia lebih dari 30%, suatu perusahaan itu akan menderita kerugian. Tapi kalau dia pas 30% penurunannya, dia berada dalam kondisi break even point. Seperti itu. Nah, perhitungan margin of safety ini adalah anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP. Nah, juga ada margin of safety ratio gitu. Adalah anggaran penjualan dikurang penjualan pada BEP dibagi anggaran penjualan dikali 100%. Seperti itu. Nah, kita coba belajar lagi kasus dan ilustrasi margin of safety. Di sini diketahui bahwa PT ABC merencanakan penjualan produk X pada tahun 2009 adalah sebanyak 1.000 unit. Nah, kalau harga jualnya adalah 500 rupiah per unit dan BEP-nya adalah 600 unit, berapakah margin of safety-nya? Oke, kita lihat nih perhitungannya. Nah, anggaran penjualannya tadi mereka bilang ini 1.000 unit, terus harga per unitnya 500 rupiah, berarti di sini 1.000 unit dikali 500 rupiah, berarti 500.000. Anggaran penjualnya 500.000. Terus penjualan pada BEP, tadi mereka bilang BEP-nya 600 unit, dengan dikali sama harga per unitnya teman-teman. Jadi 600 dikali 500 sama dengan 300.000. Jadi kita bisa dapat margin of safety-nya itu adalah 200.000. Karena tadi rumus dari margin of safety itu adalah anggaran penjualan dikurangi dengan penjualan pada BEP. Seperti itu. Jadi, kalau kita pengen nentuin berapa sih margin of safety ratio-nya adalah berarti 200.000 dibagi 500.000 dikali 100%. Berarti margin of safety dibagi sama anggaran penjualan. Berarti tadi 200.000 dibagi 500 dikali 100%. Oh, dapatnya 40%. Ini artinya apa gitu? Artinya realisasi penjualan yang harus dipertahankan itu 40%. Jangan sampai lebih dari 40%. Karena kalau misalnya turunnya lebih dari 40%, udah otomatis perusahaan itu akan menderita kerugian. Maka 40% itu adalah batas penurunan penjualan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Karena kalau lebih dari itu, ya perusahaannya rugi. Tapi kalau dia pas 40%, berarti perusahaan ini dalam keadaan break even point atau dalam keadaan impas. Seperti itu. Nah, oke. Tadi kan kita ada tuh asumsi dari break even point. Katanya BEP ketika kita menghitung analisis break even point itu produknya nggak boleh yang heterogen, harus yang homogen, nggak boleh lebih dari satu. Nah, gimana kalau misalnya break even point tapi produknya lebih dari satu? Nah, untuk mencari BEP dari dua produk atau lebih, maka perhitungannya agak berbeda sedikit dengan cara mencari BEP satu jenis produk. Karena
biaya variabel sama harga per unitnya itu pasti beda-beda karena jenis produknya itu juga berbeda teman-teman. Nah makanya di samping itu tingkat BEP baru dapat dihitung kalau sudah diketahui komposisi penjualannya. Jadi nggak bisa kita langsung menghitung, kita harus tahu dulu komposisi dari masing-masing produk itu seperti apa. Nah, ini contohnya nih, kita langsung belajar per kasus aja supaya teman-teman bisa lebih paham. Langsung ada contohnya supaya nggak teori aja ya. Meskipun ini sebenarnya teori ya guys, tapi istilahnya itu kita bisa langsung mempraktekkannya gitu. Nah, perusahaan A yang bergerak dalam bidang produksi kain batik dan stagen merencanakan perluasan daerah pemasaran meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Lombok, dan juga Sumbawa. Penjualan kain batik itu direncanakan sebanyak 25.000 meter dengan harga jual per meternya adalah 3.500. Dan juga stagen yang 15.000 meter dengan harga per meternya itu adalah 1.000. Nah, biaya variabel atau variable cost untuk masing-masing jenis produk itu adalah 2.000 untuk kain batik dan Rp600 untuk stagen. Sedangkan biaya tetapnya atau fixed cost-nya untuk kedua jenis ini adalah Rp28.275.000. Nah, silahkan kita disuruh ngitung berapa nih BEP dari kedua jenis produk ini. Oke. Nah, yang pertama kita buat dulu nih. Kalau teman-teman pengen yang lebih simpel atau lebih paham, teman-teman bisa buat dulu tabelnya. Oh, tadi kita punya penjualan uh, kain batik dan stagen. Tadi katanya itu ada 25.000 per meter, kemudian uh, dikalikan dengan 3.500. Gitu. Makanya akan dapat 87.500, kemudian mohon maaf 80.500, 87.000. 87.500, terus 15 juta, totalnya 102.500. Fixed cost-nya untuk kedua produk ini, kain batik dan stagen itu 28 juta. Sedangkan variable cost-nya untuk yang kain batik 50 juta dan stagen 9 juta. Ini tadi ada dijelasin nih di sini. Kalau 2.000 sama 600 rupiah. Seperti itu. Makanya ada 59 juta. Nah, kita harus tentuin dulu BEP-nya itu berapa. Nah, BEP-nya itu didapat dari tadi. Biaya tetap dibagi sama 1 dikurang variable cost dibagi price. Nah, price-nya itu adalah penjualan, teman-teman. Jadi 59 juta dibagi 102.500. Oh, dapat 66.625.000. Nah, jadi kita harus tahu BEP dari setiap kain batik itu berapa. Jadi ini namanya BEP quantity. Oh, berarti 66.625.000 itu dibagi sama total anggaran penjualan. Gitu. Total anggaran penjualannya kan 102.500 dikali 25 meter. Tadi karena mereka bilang mereka itu merencanakan untuk menjual 25 meter kain batik dan 15.000 meter kain, oh mohon maaf, stagen. Seperti itu. Makanya dapatlah BEP dari kain batik 16.250 meter dan BEP stagen adalah 9.750. Nah, apa sih yang kita dapetin dari ini? Jadi, ketika suatu perusahaan itu akan mengalami kondisi BEP apabila mereka menjual kain batik itu dengan 16.250 meter dan juga stagen sebesar 9.750 meter. Seperti itu. Bisa juga kalau teman-teman itu pakai perbandingan kayak gini, gitu 25.000, 15.000 dibagi 5, 25.000 bagi 5 kan 5, 15.000 bagi 5 kan 3. Jadi kan batik pada stadion. Jadi dia 5:3 nih BEP-nya seperti itu. Buat teman-teman tahu, oh ternyata perbandingan antara kain batik dan stadion kalau mau dalam kondisi konstan atau dalam kondisi BEP itu dia perbandingan 5:3 teman-teman. Seperti itu. Oke, nah setelah kita mempelajari dari break even point sendiri, apa sih dampak perubahan yang disebabkan gitu? Dari dampak perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Nah, yang pertama adalah analisis BEP itu menggunakan asumsi bahwa harga jual atau harga per unitnya itu konstan. Jadi selalu seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau harga jualnya itu naik, itu pasti akan ada dampak yang menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Tapi dalam grafik BEP, titik break even-nya akan bergerak ke kiri, yang berarti untuk tercapainya BEP cukup diperlukan kuantitas yang lebih kecil. Nah, sama kalau harga unitnya turun, berarti kan
efek yang merugikan karena BEP-nya bakal naik, teman-teman. Nah, kalau misalnya dalam grafik, berarti titik break even point-nya itu akan bergerak ke kanan. Mereka akan bergeser ke kanan, gitu. Yang artinya BEP-nya itu, kalau misalnya kita pengen mencapai BEP itu, kita harus bisa memproduksi produk tuh dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, makanya perubahan biaya variabel per unit terhadap BEP, perubahan pada biaya variabel per unit juga akan merubah BEP. Kenapa? Karena kalau biaya variabelnya naik, otomatis akan menaikkan BEP. Tapi kalau dia turun, otomatis akan menurunkan BEP. Kenapa sih? Karena kalau misalnya biaya variabelnya makin tinggi, otomatis jumlah produk yang harusnya diproduksi dan dijual sebenarnya akan makin naik kan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dia turun, ya harus dikurangi juga biaya variabelnya. Seperti itu. Wah, seperti itu ya guys. Mudah sekali untuk dipahami. Nah, perubahan biaya tetap terhadap BP ini kan tadi perlakuan biaya variabel. Kalau biaya tetap gimana? Kalau biaya tetap juga akan merubah BEP. Kalau misalnya biaya tetapnya naik, akan menaikkan BEP. Kalau dia turun, akan menurunkan BEP. Jadi intinya perlakuan terhadap biaya variabel dan biaya tetap terhadap BEP itu berbanding lurus teman-teman. Kalau misalnya biaya tetapnya itu berubah, lalu kemudian biaya tetapnya itu naik, maka BEP-nya juga pasti bakal naik. Tapi kalau BEP-nya atau mohon maaf biaya tetapnya itu turun, maka BEP-nya juga pasti bakal turun. Seperti itu. Jadi itu konsep yang harus teman-teman ingat ya. Kalau perlakuan atau perubahan terkait biaya tetap dan biaya variabel. Karena kan pasti BEP-nya akan bawa perubahan dong ke beberapa faktor. Nah, salah satunya itu adalah kepada biaya tetap dan juga biaya variabel. Seperti itu. Oke, ini ada perubahan sales mix terhadap DET. Dalam asumsi disebutkan bahwa perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Nah, kalau misalnya dia menghasilkan lebih dari satu macam produk, harusnya tidak boleh ada perubahan dalam sales mix-nya. Nah, namun sales mix ini menunjukkan perimbangan atau perbandingan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya misalnya ada perubahan sales mix-nya, maka nanti akan ada perubahan juga pada BEP secara total. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya perusahaan itu memproduksi lebih dari satu macam produk. Tadi kan soalnya kita tuh cuma bisa menghitung BEP itu kalau dia tuh homogen perusahaannya, ngejualnya gitu-itu aja. Tapi bisa kok kalau misalnya suatu perusahaan itu memproduksi lebih dari satu macam produk, tapi nanti perhitungannya akan sedikit berbeda. Oke. Nah, ini nih, kalau misalnya data suatu perusahaan ini latihan soal ya, yang tadi sudah kita pelajari, hampir-hampir mirip. Mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin bisa latihan dari apa yang sudah disampaikan, uh, supaya nanti bisa makin terlatih nih teman-teman untuk menghitung analisis break-even point itu sendiri. Ini ada dua ya teman-teman. Teman-teman bisa, yang ini untuk satu macam produk, yang ini untuk dua macam produk. Oke, mungkin segitu saja penjelasan terkait analisis break even point itu. Bahwasannya break even point itu adalah posisi di mana perusahaan itu dalam keadaan impas, tidak untung tidak rugi. Kemudian BEP ini adalah salah satu penentuan kebijakan bagi suatu perusahaan untuk bagaimana mereka bisa memanifestasikan keuntungan dan juga salah satu penentu kebijakan dan pengambilan keputusan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.